Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di Misteri Dua Kehidupan. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan cerita Angkara Gunung Raja yang ditulis ulang oleh Didit Galaraga dari channel Awas di Belakang. Bagi teman-teman, jangan lupa buat mampir ke channel Awas di Belakang ya. Di sana banyak cerita horor lainnya. Udahlah, gitu aja kali ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kala itu di tongkrongan, di warung favoritku dan sahabat-sahabatku, tak ada hawa kejanggalan sama sekali. Keceriaannya masih kukenang hingga kini. Satu persatu pesanan di warung itu pun masih melekat dalam ingatanku. Kebetulan waktu itu aku yang traktir. Sebut saja namaku Dimas. Aku bekerja di salah satu perusahaan otomotif di kawasan industri di daerah Cikarang. Tahun 2000 adalah tahun yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Di tahun itu, takdir Tuhan membawaku menuju titik terdalam dalam hatiku. Terpaksa ia menyentuhnya hingga benar-benar hampir menewaskanku. Aku senang, dadaku melebar, desiran darah di sekujur tubuhku mengalir deras bermakna ketika aku mendapatkan jatah cuti bekerja. Cuti ini sangat dibutuhkan oleh seorang perantau sepertiku. Kumanfaatkan jeda waktu kerjaku untuk melepas rindu di kampung halaman di selatan Tasikmalaya. Asrinya lingkungan kampung halamanku membuat hiruk-pikuk kawasan industri di dalam ingatanku terhapuskan. Pemandangan sawah, pohon kelapa, pohon pisang, tanah-tanah menjulang, dan keberagaman di dalamnya membuat isi kepalaku yang semula terasa himpit kini segar kembali. Rindu sekali berada di sini, di kampung halamanku. 1 tahun aku merantau mencari peruntungan nasib. Sama sekali tak ada yang berubah. Semua tetap sama. Sama-sama membuatku terlena dan ingin menatap berlama-lama. Ponselku berdering. Aku mendapat telepon dari salah satu sahabatku yaitu Irwan. Karena dia mengetahui aku pulang kampung. Irwan mengajakku nongkrong di sebuah warung kopi tak jauh dari rumah. Tanpa sanggahan, aku pun menyetujui ajakannya. Aku segera beranjak pergi menuju warung kopi. Kata Irwan, ia juga akan mengajak Rudi, Dian, Feby, dan juga Robi. Aku sudah rindu sekali ingin bertemu mereka. Apalagi Robi, dia adalah sahabat terbaikku dari yang terbaik. Irwan, Feby, Rudi, dan Robi adalah teman seangkatanku semasa sekolah dulu. Seperti biasa, canda tawa selalu menghiasi jika kami sudah bertemu. Waktu pun seakan terlupakan. Hingga di satu momen, Robi mengusulkan sesuatu. Kayaknya enak nih kalau refreshing, mumpung si Dimas ada di sini, kan enak. Jadi ada yang traktir kita. Usulan Robi disambut tawa oleh semua. Boleh juga tuh, tapi jangan ke laut ya. Bosen, tiap kali refreshing masa ke laut terus, keluhku. Semua terdiam, mereka seakan mengerti keluhanku. Namun beberapa detik berselang, Dian memberi usul. Ke Gunung Raja aja gimana? Oke juga tuh, lumayan buat nyegerin otak. Sekalian gua mau betapa di 2 kuburan raja yang ada di puncak. Begitu kata Rudi setelah ia terbangun dari lamunannya. Hush, jaga omongan lu Rud, seruku sedikit membentaknya. Iya, sorry bro, ucap Rudi. Kami pun melanjutkan kegiatan kami menikmati kopi ditemani indahnya pemandangan kampung halaman. Mungkin kalian belum familiar dengan Gunung Raja. Pasti. Karena memang gunung ini tidak setenar Gunung Cikuray, Ciremai, ataupun Rinjani. Dari bentuk dan tingginya sih mungkin lebih tepatnya disebut bukit. Tapi karena penduduk sekitar menyebutnya dengan gunung, maka bukit itu dikenal dengan Gunung Raja. Menyinggung kata raja, konon katanya di puncak gunung ini terdapat 2 makam raja. Dan gunung ini pun dipercaya merupakan petilasan salah satu Raja Galunggung. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari Kamis.
hari di mana kami akan berarak mendaki Gunung Raja. Rombongan berangkat kurang lebih jam 12 siang. Matahari tak terlalu menyengatkan sinarnya. Sebelum memulai perjalanan, kami membentuk lingkaran. Irwan memimpin doa, kami semua menundukkan kepala dan hati, memohon perlindungan pada Sang Pencipta. Selesai, Irwan menyudahi doanya. Kami mengusapkan telapak tangan ke wajah secara bersamaan, lalu menjulurkan tangan ke tengah lingkaran. Berangkat selamat, pulang juga selamat, ucapku menyemangati. Semua pun bersorak. Awal perjalanan dimulai dari rumahku. Perkiraan untuk sampai puncak adalah sekitar 8 jam waktu tempuh. Canda tawa kembali menghiasi perjalanan. Kala itu suasana sangat bersahabat, bahkan tak ada sama sekali firasat buruk yang menghampiri benak. Hingga sampailah kami di tengah jalur pendakian. Suasana yang semula bersahabat menjadi sedikit terganggu ketika Robi mengeluh. "Ah, anjing, jalanan apa ini? Keluhnya. Aku yang berjalan beriringan dengannya pun terkejut mendengar ucapannya. Kulihat Irwan yang menjadi leader seketika menghentikan langkahnya. Ia berbalik, matanya menatap tajam memburu Robi. "Kalau lu gak bisa jaga omongan, mending lu balik lagi," seru Irwan dengan nada bicara yang tinggi. Dahinya mengkerut, matanya masih menatap tajam. Aku sendiri sedikit terpancing emosi ketika mendengar keluhan Robi. Tapi emosiku segera kuredam, karena tadi dia sudah diperingatkan oleh Irwan perihal keconglakannya. Pendakian terus berlanjut, intensitas candaan kami pun berkurang. Bisa jadi itu disebabkan oleh kecanggungan kami setelah kejadian tadi. Matahari sudah semakin tenggelam, cahayanya sudah semakin berkurang menemani langkah kami. Beriringan dengan semakin gelapnya langit, waktu maghrib pun telah tiba. "Break dulu, kita sholat dulu," ucapku kepada semua. Kami berkumpul di satu titik, di sebuah hamparan agak luas yang dapat mempermudah kami dalam melaksanakan sholat. Binatang malam mulai bermunculan, suaranya mengiringi lantunan azan yang terdengar jauh. "Nih wudhu," suara Irwan sembari menyodorkan botol plastik besar berisi air bersih. Kurai botol itu dari genggaman Irwan lalu berwudhu. Dipimpin oleh Irwan, aku, Dian, Rudi, dan Feby melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan Robi, dia sejak beristirahat terus terduduk di bawah sebuah pohon. Sempat ia ditawarkan air wudhu oleh Irwan, tapi Robi tetap diam menunduk. Selesai sholat wirid dan berdoa, Irwan menoleh kepada Robi. Mulut Irwan tak hentinya membacakan doa. Sepertinya Irwan sedang mendoakan Robi supaya tak bicara asal lagi. Gelagat Robi tidak menerima perlakuan Irwan. Ia berontak. Robi berdiri, membusungkan dada lalu membentak Irwan dengan bilang, "Apa kamu? Ayo kita berantem." Mendengar bentakan Robi, adrenaliku terpacu. Aku kesal melihat sikapnya kepada Irwan. Aku ingin segera menyadarkannya. Dengan amarah dalam dada, aku berdiri dan menghampirinya. Ku tarik kerah bajunya. "Rob, di sini kita buat liburan, bukan buat ribut," aku membentaknya. Sudah, sabar mas." Dian gesit memisahku dengan Robi. Cengkeramanku pun terlepas. "Gua gak suka, dia sosokan baca doa buat gue mas. Emangnya gua apaan?" ujar Robi sembari menunjuk Irwan yang tetap tenang menghadapi Robi. "Kalau lu tadi ngesompral, si Irwan juga gak bakalan kayak tadi Rob," kataku masih dengan nada tinggi. Robi terdiam 1000 bahasa. "Kita lanjut aja, lupain kejadian tadi," ujarku. Kami pun kembali berarak bersama melanjutkan perjalanan. Irwan tetap menjadi leader dan Robi masih berjalan beriringan denganku. Sebagai seorang sahabat, kejadian yang baru saja kami alami adalah sebuah bumbu persahabatan. Canda tawa, keluh kesah, dan amarah menjadi hal yang lumrah menurutku. Jauh melangkah menjauhi tempat kami beristirahat, ditambah penasaran dengan waktu setempat. Aku berniat ingin melihat jam di jam tangan yang kukenakan. Jarum jamnya menunjukkan angka 6 lebih 15 menit.
Masih pukul 6.15 menit? Tanyaku pada diri sendiri. Padahal seingatku sebelum sholat aku sudah memeriksanya dan sudah pukul 6.15. Bisa saja jamku rusak atau macet. Segera ku ambil ponsel dari saku dan menyalakannya. Sial, ternyata benar. Masih jam 6.15. Aku masih penasaran. Aku menepuk bahu Dian yang berjalan tepat di depanku. Yan, jam berapa sekarang? Ah, masih sore. Ini baru jam 6.15. Jawabnya sembari menunjukkan layar ponselnya. Aneh, jam di ponselku dan jawaban Dian pun masih menunjukkan jam yang sama. Waktu terhenti di angka itu. Keringat dingin mulai keluar sedikit dari dahiku. Aku mencoba menahan kepanikan. Aku tidak mau menceritakannya kepada siapapun. Aku khawatir mereka berpikir hal-hal yang buruk. Keanehan terhentinya waktu di jam 6.15 tetap kusimpan sendiri. Jauh berjalan jam tanganku masih terhenti di angka 6.15. Hingga akhirnya aku meminta kepada Irwan untuk berhenti sejenak. Wan, break dulu. Gue udah gak kuat. Lutut gue gemetaran, ucapku. Oke, boleh, kita break dulu, jawab Irwan dari depan. Di bawah langit malam cerah, kami beristirahat di tepian jalur yang sedikit curam. Bagi kami para perokok, kecuali Rudy, rokok adalah sajian wajib yang harus hadir di setiap rehat. Ku hampiri Irwan yang berada tak jauh dariku. Aku ikut duduk di sampingnya. Wan, lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Bisikku padanya. Shh, udah gak usah banyak tanya, bisiknya juga sambil terus melempar batu-batu kecil. Betul apa kataku, Irwan juga merasakannya, sebuah kejanggalan yang entah apa itu. Aku tak dapat memastikan, hanya terasa lebih aneh dari biasanya. Lanjut yuk, seru Irwan, rokoknya ia matikan. Aku menurut, lalu berbalik hendak kembali ke posisiku semula. Namun di belakang, ketika aku melangkah mendekati Feby, aku melihat gelagat tak biasa darinya. Aku tahu dia adalah seorang yang pendiam, tapi diamnya kali ini terlihat sangat janggal. Tak mau terlena dengan kejanggalan yang ada, aku berusaha cuek dan tak mau berpikir aneh lagi. Lebih baik aku fokus pada pendakian ini. Fokus pada jalur pendakian. Soalnya sedikit saja kesalahan karena salah injak bisa jadi fatal akibatnya. Jauh sudah kami melangkahkan kaki dari tempat peristirahatan sebelumnya. Kuperkirakan kami berjalan sudah hampir 4 jam. Ritme nafas pun sudah tak beraturan. Beberapa kali aku harus berhenti melangkah sejenak sebelum kembali ke barisan. Berat, ya berat sekali. Pendakian kali ini terasa berat sekali bagiku. Carrier yang ku gendong seperti bertambah beban 100 kali lipat dari sebelumnya. Pilihannya antara dua. Yang pertama karena disebabkan oleh punggungku yang sudah lemah. Atau yang kedua, di atas carrierku ada yang menumpang. Belum lagi udara gunung seperti tak mengalir, sehingga aku merasa sedikit pengap. Kenapa mas? Dian terheran melihatku menggoyangkan carrierku. Ini di carrier gua ada apaan sih? Tanyaku. Dian menghadapkan wajahnya ke bagian atas carrierku. Ia menyorotkan cahaya senter yang ia bawa. Dian seperti mencari sesuatu. Nggak ada ah, kenapa emangnya? Ucap Dian. Kok berasa tambah berat ya? Keluhku. Lu kecapean kali, kelamaan di Cikarang jadi jarang olahraga, tandas Dian. Bisa jadi benar apa yang dikatakan Dian. Mungkin tubuhku perlu penyesuaian kembali jika harus menjalani kegiatan yang membutuhkan tenaga banyak. Wan, aku memanggil Irwan. Ia berhenti lalu menoleh. Cahaya headlampnya menyilaukanku. Break lagi. Buset, gua gak kuat nih, keluhku. Irwan pun mendekat. Suara sepatunya yang berbenturan dengan bebatuan dan tanah gunung terdengar nyaring. Ya udah, kita istirahat lagi, ucap Irwan.
Ngopi-ngopi dulu lah, biar nggak kejut ini lidah. Lanjutnya dengan lemparan senyum kecil. Logistik dipersiapkan, kami kembali menepi di jalur pendakian. 1 gelas kopi cukup untuk menemani istirahat. Kita udah jalan berapa lama sih? Tanya Feby. Dia duduk manis bersandarkan batang pohon. Sekitar 3 jam lebih lah, sahut Rudi yang tak jauh dari Feby. Seketika aku teringat sesuatu. Iseng ku ingin cek jam di jam tangan dan ponselku. Pertama ku periksa di jam tanganku. Jam masih menunjukkan angka 6:15. Ternyata benar, jamku ini memang rusak. Harusnya sekarang jam sudah sekitar pukul 10:15. Mungkin ponselku yang akan menjawab itu. Ku rogoh ponsel di saku celana. Ku nyalakan dan jam di ponsel masih juga menunjukkan pukul 6:15. Masa iya sih jam di HP gue error? Gumamku. Butiran keringat dingin sebesar biji jagung di dahiku kembali bermunculan. Tanganku gemetar melihat kenyataan. Kenapa lagi mas? Tanya Dian. Ia menyampirkan tangan kanannya di bahuku. Dengan sedikit gugup, ku perlihatkan jam yang tertera di layar ponsel. Melihat apa yang kutunjukkan, Dian hanya bisa mengusap wajahnya tanda tak percaya. Ia lantas menyuruhku untuk mengutarakannya pada Irwan. Dian hanya memberi sebuah kode kedipan mata supaya aku menghampiri Irwan. Tak berpikir lama, ku hampiri Irwan dengan segera. Siapa tahu ia memahami akan kejanggalan ini. Atau minimal ia tahu dan segera melakukan tindakan. Bruk! Di tengah langkahku menghampiri Irwan, aku sedikit dikejutkan dengan suara hentakan kaki. Perhatianku jadi teralihkan. Ternyata itu Robi. Ia terlihat sangat kesal. Kepalanya menengadah. Tatapannya berputar berusaha meraih setiap puncak pohon. Sepertinya ia sudah merasa ada kejanggalan di antara kami.